Minasan konnichiwa. Kali ini kita akan membahas Mina no Nihongo bab 10 ya teman-teman. Setelah sekian lama kita nggak bahas bab ya. Oke, langsung saja kita mulai. Bunkai yang pertama yaitu kata benda ga arimas atau imas. Nah, arimas dan imas itu artinya ada ya teman-teman. Yaitu untuk menyatakan keberadaan sesuatu atau seseorang. Nah, tapi apa bedanya arimas dan imas? Nah, arimas yaitu untuk menyatakan keberadaan benda atau tumbuhan dan sebagainya yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Intinya arimas itu untuk menunjukkan keberadaan benda mati lah ya. Atau benda, meskipun benda hidup tapi nggak bisa gerak sendiri gitu. Contoh misalnya, denchiga arimas, ada baterai. Nah, baterai ini kan benda mati ya teman-teman, nggak bisa gerak sendiri deh. Nah, maka memakai arimas gitu. Ada baterai, denchiga arimas. Nah, untuk membuat kalimatnya yaitu sebutkan dulu kata bendanya, terus tambahkan partikel ga, baru arimas. Seperti itu. Contoh lagi misalnya, higa arimas, ada pohon. Nah, pohon meskipun di sini makhluk hidup ya teman-teman, tapi dia kan nggak bisa bergerak sendiri gitu. Nah, maka menggunakan arimas sama seperti benda mati yang lain. Oke, jadi ki ga arimas. Seperti biasa, sebutkan dulu kata bendanya apa, terus sebutkan partikel ga, terus tambah arimas. Jadi ki ga arimas, ada pohon. Contoh selanjutnya yaitu tana ga arimas, ada lemari. Oke, mudah ya teman-teman. Jadi intinya arimas untuk menunjukkan keberadaan sesuatu gitu. Barang atau benda mati gitu. Atau makhluk hidup yang tidak bisa gerak sendiri, contohnya pohon gitu. Oke, terus contoh terakhir ya, reizoko ga arimas, ada kulkas. Oke, kulkas itu reizoko, terus tambahkan partikel ga, tambahkan arimas. Jadi reizoko ga arimas. Oke, mudah ya teman-teman. Nah, untuk imas yaitu untuk menyatakan keberadaan makhluk hidup dan sebagainya yang bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, kalau tadi arimas yaitu untuk menunjukkan keberadaan benda mati, ya, atau makhluk hidup yang nggak bisa gerak sendiri seperti pohon tadi. Nah, kalau imas yaitu untuk menunjukkan keberadaan makhluk hidup yang bisa bergerak dengan sendirinya. Contohnya ya kita manusia, terus hewan, terus apalagi ya. Contoh misalnya ada kucing, neko ga imas. Nah, neko ga imas. Kucing itu kan neko ya teman-teman. Nah, untuk penulisannya sama seperti arimas tadi, sebutkan dulu kata bendanya, terus tambahkan partikel ga, terus imas. Gitu. Jadi ada kucing yaitu neko ga imas. Contoh yang kedua, ada anjing, inu ga imas. Oke, inu ga imas. Contoh selanjutnya, ada saudara Rehan, Rehang sangga imas. Rehan sangga imas. Nah, ingat teman-teman, kalau untuk nama orang, itu setelah nama orangnya, tambahkan sang ya teman-teman. Untuk bentuk penghalus gitu. Nah, untuk manusia juga sama, yaitu memakai imas, jadi Rehan sangga imas. Oke, jadi sebutkan namanya siapa, terus tambahkan sang, terus tambahkan partikel ga, terus imas. Terakhir yaitu ada gajah, zo ga imas. Nah, gajahnya biasa sebutkan dulu di depan, zo, terus tambahkan partikel ga, terus imas. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi untuk bunkai satu ini tentang menyatakan keberadaan, untuk menunjukkan keberadaan gitu. Ada apa, ada siapa. Nah, menggunakan arimas dan imas. Tapi bedanya kalau arimas yaitu untuk benda mati atau makhluk hidup yang nggak bisa gerak sendiri seperti pohon misalnya. Terus kalau imas yaitu untuk menunjukkan keberadaan seseorang atau makhluk hidup gitu. Selanjutnya bunkai yang kedua yaitu kata tempat, ni benda, terus
partikel ga, arimas, atau imas. Nah, ini untuk menyatakan keberadaan sesuatu atau seseorang di suatu tempat. Oke, jadi partikel ni di sini artinya di ya teman-teman, untuk menyatakan keberadaan di suatu tempat. Contoh, di kamar saya ada meja. Watashi no heya ni tsukue ga arimasu. Watashi no heya ni tsukue ga arimasu. Oke. Jadi di kamar saya ada meja, yaitu watashi no heya ni tsukue ga arimasu. Nah, untuk membuat kalimatnya yaitu dari tempat ya teman-teman, dari keterangan tempatnya. Ini kan keterangan tempatnya yaitu di kamar saya. Nah, berarti bahasa Jepang kan dulu ininya, tempatnya. Di kamar saya yaitu watashi no heya ni, di yaitu ni, terus baru ke belakang sini meja yaitu tsukue, terus partikel ga, terus ada yaitu arimasu. Mudah ya teman-teman. Contoh selanjutnya, di halaman ada burung. Nah, di halaman ada burung. Seperti biasa, sebutkan kata tempatnya dulu. Tempatnya di sini kan halaman, berarti niwa ya teman-teman. Halaman yaitu niwa, terus di yaitu ni, jadi niwa ni. Nah, baru ke belakang. Burung yaitu tori, terus partikel ga, terus baru ada yaitu imas. Oke. Ingat ya teman-teman, kalau arimas yaitu untuk benda mati. Nah, kalau imas yaitu untuk makhluk hidup. Begitu. Contoh selanjutnya, ada laptop di kantor. Oh, ada laptop baru di kantor. Seperti biasa, sebutkan dulu tempatnya. Nah, kalau ini kan kata tempatnya di belakang ya teman-teman. Kalau tadi kan kata tempatnya di depan, nih seperti ini di depan. Nah, kalau ini di belakang. Tapi nggak apa-apa. Kalau bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Yang penting di bahasa Jepangkannya tetap kata tempat dulu di depan. Yaitu jadi di kantor yaitu jimuso. Nah, terus di yaitu ni ya. Jadi jimuso ni. Terus laptop baru yaitu atarashi pasokong ya. Jadi kata sifat dulu, baru atarashi ya. Terus baru laptopnya. Jadi atarashi pasokong ga, terus arimasu. Mudah ya teman-teman. Contoh selanjutnya, tidak ada kucing di toilet. Nah, ini bentuk negatif ya teman-teman. Teman-teman masih ingat bentuk negatif yaitu seperti apa? Nah, jadi bahasa Jepangnya yaitu seperti biasa, kata tempatnya dulu sebutkan, yaitu toire, terus di yaitu ni ya. Partikel ni toire ni, terus kucing, nah, kata bendanya, terus jadi neko, nah, terus partikel ga, terus tidak ada yaitu masing. Teman-teman ingat, kalau kata kerja negatif yaitu masnya diganti jadi masing gitu. Jadi masing-masing gitu. Seperti ini, kalau tidak ada berarti masing gitu. Kalau misalnya tidak adanya untuk benda mati berarti arimasing. Mudah ya teman-teman. Contoh selanjutnya yaitu di basement ada apa? Nah, ini untuk kalimat tanya ya teman-teman. Seperti biasa, sebutkan kata tempatnya dulu. Basement yaitu cika, terus partikel ni di ya, terus ada apa yaitu nani ya. Apa kan nani ya. Nani, terus partikel ga, terus arimasu ka. Nah, ada arimasu ka. Nah, jadi setelah masnya tambah partikel ka, karena ini kalimat tanya ya teman-teman. Oke. Jadi sama aja, sebutkan tempatnya, terus karena ini apa berarti jadi nani ya. Terus tambahkan partikel ga, terus kata benda kata kerja adanya tambah partikel ka ya. Jadi arimasu ka gitu. Contoh terakhir, di resepsionis ada siapa? Di resepsionis ada siapa? Nah, seperti biasa, sebutkan kata tempatnya dulu yaitu uketsuke ni. Nah, siapa yaitu kan dare ya. Jadi tulis di sini dare setelah ni-nya. Uketsuke ni dare ga, partikel ga ya biasa, terus
ada untuk, nah ini kan siapa, berarti kan makhluk hidup ya teman-teman, karena menanyakannya siapa berarti makhluk hidup atau orang lah gitu, maka memakai imas k. Nah seperti biasa, habis setelah imasnya tambahkan partikel k ya. Jadi di resepsionis ada siapa, Uket Sukeni Darega imas k. Oke, mudah ya teman-teman. Nah jadi itu untuk menyatakan sesuatu atau seseorang di suatu tempat ya teman-teman. Kalau untuk bertanya tinggal tambahkan partikel k di akhir dan kata tanyanya apa. Kalau apa ya berarti nani, kalau siapa berarti dare. Partikelnya sama ya. Mudah ya teman-teman. Nah sedikit catatan, mungkin ada teman-teman yang masih ingat kalau di ya, kalau di itu kan bisa memakai partikel ni dan bisa memakai partikel d ya teman-teman. Tapi kenapa di sini kita memakai partikel ni, nggak memakai partikel d? Karena kata kerjanya yaitu arimas dan imas. Arimas dan imas ini kan kata kerja pasif ya teman-teman, atau kata kerja tidak aktif, karena kan nggak ada aktivitas ya, karena cuma untuk menyatakan ada aja gitu. Kalau aktivitas kan seperti bekerja, nah, misalnya bekerja di kantor, nah itu baru jimuso de hatara imas gitu. Baru pakai partikel d gitu. Nah kalau untuk arimas dan imas, karena ini hanya untuk menyatakan keberadaan dan termasuk kata kerja pasif, maka di-nya memakai partikel ni. Mudah ya teman-teman. Selanjutnya bunkai 3, yaitu kata benda wa, kata benda ni, arimas atau imas. Nah ini untuk membuat kalimat sama ya seperti tadi ya teman-teman, tapi ini sebutkan kata bendanya dulu, baru kata tempatnya, terus arimas atau imas. Contoh, lemari es ada di gudang. Lemari es ada di gudang. Nah, sebutkan dulu lemari esnya. Nah, lemari es tua ya. Lemari es tua ada di gudang. Sebutkan dulu lemari es tuanya, yaitu furui reizoko ya. Seperti biasa, sebutkan kata sifatnya dulu. Nah, jadi kalau ada kata benda dan kata sifat, sebutkan kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Tua yaitu furui ya, teman-teman. Tua di sini kayak tua usang atau udah barang yang udah lama gitu. Nah, jadi furui reizoko wa gudang yaitu soko, terus ni yaitu partikel di yaitu partikel ni, terus ada yaitu arimas. Jadi lemari es tua ada di gudang yaitu furui reizoko wa soko ni arimas. Mudah ya teman-teman. Jadi ini kata bendanya dijadikan subjek ya, karena menggunakan partikel wa. Kalau tadi kan langsung kata tempatnya dulu ya, terus kita sebutkan bendanya. Nah kalau ini kata bendanya dulu, partikel wa, terus kata tempat, partikel ni, terus arimas atau imasnya gitu. Contoh yang kedua yaitu orang yang mencurigakan ada di depan rumah. Orang yang mencurigakan ada di depan rumah. Orang yang mencurigakan yaitu Ayashi Hito. Nah, Ayashi Hito. Mencurigakan yaitu Ayashi, terus orang itu Hito, terus partikel wa ya. Terus depan rumah yaitu Uchi no mae ya. Rumah Uchi, terus partikel no, depan yaitu mae ya teman-teman. Terus partikel ni ya di, terus imas, karena ini orang ya, makhluk hidup. Jadi orang yang mencurigakan ada di depan rumah yaitu Ayashi Hito wa Uchi no mae ni imas. Mudah ya teman-teman. Contoh yang ketiga, orang tampan ada di ruang kelas ya. Seperti biasa sebutkan kata benda ininya dulu. Orang tampan yaitu Hansamuna Hito ya. Tampan dulu sebutkan, yaitu Hansamuna, terus orang yaitu Hito, partikel wa, terus baru ke ruang kelas yaitu Kyoshitsu ni ya, partikel ni untuk di yaitu, terus
karena ini orang berarti imas. Oke, jadi orang tampan ada di ruang kelas itu hansamuna hito wa kyositsuni imas. Contoh yang keempat. Boneka salju ada di belakang mobil saudara Regi. Boneka salju ada di belakang mobil saudara Regi. Nah, boneka salju yaitu Yuki Daruma. Oke. Jadi Yuki Daruma wa, nah, baru ke belakang saudara Regi yaitu Regi sang, terus mobil mobil saudara Regi. Nah, kan berarti kepunyaan ya teman-teman. Jadi sebutkan orangnya, terus partikel no, terus mobil yaitu kuruma, terus partikel no lagi karena menyatukan dua kata benda ya. Terus belakang yaitu ushiro, terus di yaitu partikel ni, terus karena ini boneka salju berarti benda mati ya, jadi arimas begitu. Jadi boneka salju ada di belakang mobil saudara Regi yaitu Yuki Daruma wa Regi sang no kuruma no ushiro ni arimas. Oke. Mudah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang masih ada yang kurang paham, teman-teman komen aja di bawah. Nanti insya Allah saya bantu jelasin lagi ya. Nah, untuk contoh terakhir yaitu lukisan pemandangan indah ada di kamar saya. Lukisan pemandangan indah ada di kamar saya. Jadi gimana teman-teman bahasa Jepangnya? Ada yang bisa? Oke. Betul ya teman-teman. Jadi lukisan pemandangan indahnya dulu sebutkan gitu. Indah ini kayak cantik gitu, bukan punya si Indah ya, tapi indahnya itu indah bagus gitu, indah cantik gitu. Jadi kireina. Nah, sebutkan dulu kata sifatnya indah yaitu kireina, terus pemandangan yaitu kesiki ya. Terus lukisan yaitu nah tapi di antara kesiki dan nya yaitu ada partikel no karena untuk menyatukan dua kata benda ya, lukisan dan pemandangan ya, satukan jadi partikel memakai partikel no. Jadi lukisan pemandangan indah yaitu kireina kesiki no wa ya, ingat pakai partikel wa, terus baru ke belakang kamar saya yaitu watashi no hea, terus partikel ni ya, partikel ni, terus ada yaitu arimas karena ini benda mati ya, lukisan, jadi pakai arimas. Oke, udah ya teman-teman, simpel sih sebenarnya. Jadi kalau yang tadi kita sebutkan kata tempatnya dulu ya, baru kata benda, terus arimas. Nah kalau ini kita sebutkan kata bendanya dulu, partikel wa ya, ingat, terus baru kata tempatnya, terus partikel ni, terus arimas atau imas gitu. Kalau benda mati berarti arimas, kalau makhluk hidup berarti imas ya. Selanjutnya bunke yang keempat yaitu kata benda 1 no, kata benda 2 posisi. Nah, untuk posisi di sini yaitu depan, belakang, atas, bawah gitu ya, teman-teman. Nah, kata benda satunya itu bisa benda, bisa orang atau tempat ya. Nah, rumusnya yaitu kata benda 1 no, kata benda 2 posisi, ini arimas atau imas. Dan rumus yang kedua yaitu kata benda 1 no, kata benda 2 posisi, D kata kerja aktif. Oke. Jadi kalau kata kerjanya aktif maka memakai partikel D gitu. Contoh misalnya kantor pos ada di sebelah bank. Nah, jadi bahasa Jepangnya yaitu sebutkan kata bendanya dulu ya teman-teman. Nah, ini kan subjeknya apa? Kantor pos ya. Berarti sebutkan kantor posnya dulu di sini yaitu jadi Yubin Kyoku, terus partikel wa karena ini subjek ya. Terus baru ke belakang bank yaitu Ginko. Nah, terus ingat ya partikel no ya. Partikel no. Terus kata benda 2 posisi yaitu di sebelah. Nah, sebelah ini kan di samping gitu ya. Sebelah gitu. Ya, di sebelah yaitu tonari ya. Nah, terus
partikel ni, terus ada yaitu arimas. Jadi kantor pos ada di sebelah bank yaitu Yubin Kyoku wa Ginko no Tonari ni arimas. Oke. Contoh yang kedua yaitu toko buku ada di antara toko bunga dan supermarket. Nah, subjeknya apa di sini yaitu toko buku ya, teman-teman. Jadi toko buku yaitu Hong ya wa. Nah, terus baru ke belakang sini yaitu supermarket yaitu Supa. Nah, terus karena ini ada dua ya, toko buku dan supermarket. Nah, di sini ada dan, maka memakai partikel to. Terus toko bunga yaitu Hanaya. Nah, terus partikel no ya. Partikel no, terus atau benda posisi yaitu di antara. Nah, di antara yaitu Aida. Terus partikel ni, terus arimas. Ada ya, arimas. Jadi toko buku ada di antara toko bunga dan supermarket yaitu Hongyawa Supato Hanaya no Aidani arimas. Hongyawa Supato Hanaya no Aidani arimas. Oke, mudah ya teman-teman. Contoh selanjutnya yaitu kucing ada di belakang vas bunga. Oke, jadi sebutkan subjeknya yaitu kucing yaitu neko, terus partikel wa, terus belakang vas bunga yaitu kabing ya, kabing, terus partikel no, terus kata benda posisi belakang ya, belakang yaitu usiro, terus partikel ni di ya, partikel ni, terus ada yaitu imas, karena ini makhluk hidup ya, neko makhluk hidup, jadi pakai imas. Oke, jadi kucing ada di belakang vas bunga yaitu neko wa kabing no usiro ni imas. Contoh yang keempat yaitu di atas meja ada foto. Di atas meja ada foto. Nah, ini nggak ada subjeknya ya teman-teman. Jadi nggak pakai partikel wa, jadi langsung ke posisi. Bukan, langsung ke tempat ya ini. Kan ini, atau benda satunya kan bisa tempat ya. Nah, di atas meja yaitu berarti sukue no ue ni ya. Di atas meja ya, sukue no ue ni. Sebutkan dulu mejanya, sukue, terus partikel no, terus baru di atas ya, atas yaitu ue, terus partikel ni ya, di kan. Di yaitu partikel ni, terus baru ke belakang foto yaitu shashin. Nah, terus partikel ga arimas. Oke. Mudah ya teman-teman. Jadi di atas meja ada foto yaitu Tsukoe no ue ni shashin ga arimas. Contoh terakhir. Di dekat stasiun bertemu dengan teman. Di dekat stasiun bertemu dengan teman. Jadi bahasa Jepangnya yaitu sebutkan tempatnya dulu ya teman-teman. Ini kata benda satunya kan bisa benda, orang, atau tempat ya. Nah, isi kan stasiun berarti tempat ya. Sebutkan stasiunnya dulu yaitu jadi eki, terus partikel no ya, terus dekat yaitu chikaku, terus d ya, d yaitu untuk di, terus baru ke belakang teman yaitu tomodachi, terus partikel ni, terus bertemu yaitu aimas. Oke, jadi di dekat stasiun bertemu dengan teman yaitu eki no chikaku de tomodachi ni aimas. Kenapa di sini memakai partikel d? Karena kata kerjanya aktif ya teman-teman. Aimas, bertemu. Ini kan nih kata kerja aktif yaitu memakai partikel d. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk bunkai yang ini yaitu kata benda satu no, kata benda dua posisi ya, posisinya yaitu yang atas, bawah, belakang, depan, nah gitu-gitu. Nah, itu posisi, terus ininya kata bendanya bisa benda, orang, atau tempat ya. Contohnya seperti ini. Oke. Bunkai selanjutnya yaitu kata benda satu ya, kata benda dua. Kata benda satu ya, kata benda dua. Nah,
Di video sebelumnya atau di video pertama yang saya buat ya teman-teman, itu kan ada macam-macam partikel ya. Saya sudah menjelaskan berbagai macam partikel dan fungsinya. Nah, tapi ternyata ada yang kelewat ya, yaitu ada partikel ya. Nah, partikel ya ini fungsinya yaitu untuk menyebutkan beberapa hal yang mewakili dari keseluruhan. Dan ditambahkan nado di belakang kata benda yang disebut terakhir ya. Contoh, misalnya di tas ada pensil, pulpen, dan lainnya. Oke, di tas ada pensil, pulpen, dan lainnya. Nah, maka bahasa Jepangnya yaitu kabang ni. Nah, di tas ya, kan di tas. Jadi kabang ni. Terus borupen ya enpitsu nado ga arimasu. Borupen ya enpitsu nado ga arimasu. Oke, jadi sebutkan dulu posisinya ini kan di tas ya, berarti nah sebutkan tasnya dulu, kabang, terus di yaitu partikel ni ya, terus ke pulpen dulu atau pensil juga bisa sebenarnya, tapi ya ke pulpen juga bisa, pulpen jadi borupen ya. Nah terus pensil yaitu enpitsu, terus nado ya, tambahkan nado di belakang, terus partikel ga, terus arimasu. Oke, arimasu kan ada ya, jadi adanya di belakang sini. Nah, apa bedanya ya dengan to? Kan to juga artinya dan ya, teman-teman. Nah, tapi bedanya yaitu kalau to itu untuk menyebutkan semuanya. Jadi misalnya di tas ada pensil dan pulpen dan apa misalnya gitu, dan buku dan apa. Nah, terus. Nah, kalau iya itu untuk menyebutkan perwakilan aja, untuk mewakili dari keseluruhan. Kayak ini kan pensil, pulpen, dan lainnya. Nah, berarti kan di dalam tasnya ini ada barang-barang yang lain ya selain pensil dan pulpen gitu ya teman-teman. Jadi ya untuk mewakili dari keseluruhan. Kalau to itu disebutin semuanya. Ada pulpen, ada pensil, nah ada dan apa, nah itu to ya. Kalau ya yaitu untuk mewakili dari keseluruhan. Contoh selanjutnya yaitu di dalam kotak ada surat, foto, dan lainnya. Nah, kotak yaitu apa? Hako ya teman-teman. Di dalam itu naka ya. Jadi hako no nakani ya. Terus surat itu tegami, terus ya partikel ya, foto yaitu shashin, terus nado ya, ingat nado, terus partikel ga, terus arimas ada ya. Jadi di dalam kotak ada surat, foto, dan lainnya, yaitu hako no nakani tegami ya shashin nado ga arimasu. Oke. Jadi untuk menyebutkan objeknya bisa dari depan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kayak ini kan tegami ya surat, di sini kan surat, terus tegami, terus foto ya shashin ya. Mau dari belakang dulu juga boleh kayak yang ini nih. Ini kan pensil dan pulpen ya, tapi di bahasa Jepangnya pulpen dulu ya, baru pen, terus pensil, baru enpitsu gitu. Jadi bebas untuk urutan itunya bebas. Yang penting setelah kata benda pertama, terus partikel ya, terus kata benda yang keduanya, objek yang keduanya, terus nado, nah terus ga arimasu gitu. Contoh terakhir, saya akan beli cemilan, jus, dan lainnya. Watashi wa. Nah, kenapa ini ada partikel wa? Karena ada subjek ya, teman. Apa subjeknya di sini? Yaitu saya ya. Nah, ngomong-ngomong ini kanji watashi ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar kanji juga, saya udah buatkan videonya di short, tapi ya video short. Ada beberapa kanji yang udah saya tulis ya. Dan urutan tulisannya seperti itu. Nah, saya akan beli cemilan, jus, dan lainnya, yaitu watashi wa. Nah, terus baru ke objeknya nih. Jus, yaitu jusu. Ya, cemilan yaitu okashi. Terus nado ga, beli yaitu kaimasu. Oke. Mudah ya teman-teman.
Jadi partikelia yaitu untuk menyebutkan barang atau apapun lah yang perwakilan gitu. Nggak harus disebutin semuanya. Nggak harus objek aja, misalnya kayak di perusahaan ini ada orang Indonesia, ada orang Vietnam, dan lain-lainnya. Itu juga bisa. Pokoknya partikelia untuk mewakili dari keseluruhan ya. Oke. Bunke yang terakhir yaitu Adia Sutoa Despa. Nah, ini untuk ini aja ya teman-teman, kayak contoh percakapan orang Jepang tuh seperti ini. Pada bagian awal percakapan ini di pelajaran ini terdapat percakapan sebagai berikut. Sumimasen, Adia Sutoa Doko desu ka? Adia Sutoa desu ka? Biru no naka desu. Maaf, di mana? Asia Store. Asia Store di dalam gedung itu. Dalam percakapan praktek, seringkali lawan bicara tidak langsung menjawab terhadap pertanyaan, tetapi menjawab setelah menegaskan inti pertanyaan si pembicara. Jadi biasanya orang Jepang tuh, kalau kita bertanya ke orang Jepang ya, jadi kayak sumimasen, Asia Store doko desu ka? Nah, di mana Asia Store? Nah, mereka tuh akan memastikan ulang gitu, nggak langsung ngejawab tempat atau posisinya di mana, tapi nanya lagi. Ini kan sumimasen, Asia Store doko desu ka? Di mana Asia Store? Nah, terus mereka akan memastikan ulang ya, Asia Store ya, Asia Store desu ka? Baru dijawab di dalam gedung itu gitu ya. Jadi nggak langsung menjawab di mana Asia Store di dalam gedung itu, nggak langsung itu. Jadi mereka tuh nanya lagi, kayak memastikan ulang gitu. Memastikan ulang apa yang kita tanyakan. Kayak ini contohnya ini ya. Maaf, di mana Asia Store? Asia Store di dalam gedung itu. Sumimasen. Asia Store doko desu ka? Asia Store desu ka? Biru no naka desu. Beres ya teman-teman untuk bunke kali ini. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau request, kita mau bahas apa, kayak bahas apa mungkin. Teman-teman ada yang mau request, boleh silahkan komen aja di bawah ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Ja, mata nih.